Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Gus AA. Channel ini saya khususkan untuk video-video pendek yang cukup serem juga, tapi insya Allah kualitasnya juga sangat berbobot, tidak akan kalah dengan channel saya di Tanda Tanya Politik yang dikhususkan untuk ceramah yang panjang-panjang. Kalau suka yang pendek-pendek, subscribe-lah di Gus AA. Suka yang panjang-panjang, subscribe-lah di Tanda Tanya Politik. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Apa ibu kenal enggak dengan yang namanya Ustadz Haikal? Kenal enggak, Bu? Bu! Ibu kenal enggak dengan Ustadz Haikal? Bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Saya mau tanya, boleh enggak Mas Bro? Kenal enggak dengan Ustadz Haikal? Dia ini jadi ustadznya diangkat oleh AAG. Karena selain punya kepiawaian untuk berceramah, dia juga punya kepiawaian untuk menguasai keadaan. Mampu berbicara politik, mampu berbicara agama. Wajahnya pun mirip, bro. Mirip Habib Rizik. Sama. Keturunan onta, keturunan Arab. Ya, tugasnya tidak lain dan tidak bukan selain memprovokasi umat, tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebencian kepada pemerintah. Jadi di ulama kadrun ini saya bagi menjadi dua bagian. Ada ulama yang bertugas di belakang layar. Kalau dulu dia tampil di depan layar. Kalau sekarang tampil di belakang layar. Agim, UAS, UA, mereka semua sudah tampil di belakang layar. Habib Rizik, Buya Yahya, mereka di belakang layar. Kalau ceramah pun sudah adem-adem aja. Tapi sebetulnya mereka pendukung khilafah, bro. Sama pelacur politik juga. Ada ulama yang tampil di depan layar. Seperti Ustadz Haikal ini, Ustadz Tengku Zulkarnain, si Sugik Nur, itu di depan layar. Si Maher, itu di depan layar, fighter. Tebar gibah, fitnah, hate, tebar kebencian kepada pemerintahnya nyata. Jadi jangan aneh, Mas, bro. Untuk melawan seorang Gus AA, mereka berjibaku. Karena Gus AA ini punya kematangan luar dalam. Ini yang bikin mereka ngeri. Ini yang bikin mereka takut. Makanya ayo, kalian dimanapun yang berada, dari Sabang sampai Merauke, subscribe yang banyak-banyak, ajak teman-teman, keluarga, kerabat, masyarakat, rakyat, untuk dukung channel Gus AA. Ada channel Gus AA, ada channel Tanda Tanya Politik. Kalau subscribe-nya banyak, maka mereka itu sudah pasti hancur, Mas Bro. Mereka ketar-ketir. Kalau channel Gus AA itu penuh, mereka rontok. Jadi untuk menghancurkan kekuatan mereka gampang. Munculkan Gus AA. Tidak hanya di dunia maya, tidak hanya di dunia per-YouTuber, tetapi harus muncul di dunia nyata juga. Kita bikin tablik akbar, kita bikin seminar-seminar, kita bikin diskusi-diskusi. Jangan sungkan, Mas Bro. Sudah saatnya Pro NKRI bergerak. Sudah saatnya Pro NKRI tampil di depan layar. Sudah saatnya Pro NKRI tampil di lapangan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, memperhatikan, menyimak, mengamati omongan dari Ustadz Haikal yang katanya di zaman Soeharto itu tidak ada rakyat miskin. Aduh, berarti kalau begitu di zaman Soeharto itu rakyat kaya semua. Sementara kalau di zaman Jokowi itu banyak rakyat yang miskin. Saya ketawa-ketawa aja, Mas Bro. Masa sih di zaman Soeharto gak ada yang kaya? Masa sih di zaman Jokowi miskin semua? Lalu barusan saya mendapat sebuah foto. Ternyata Ustadz Haikal lagi gaya-gayaan naik Harley Davidson, motor Harley Davidson. Orang miskin di zaman Jokowi memang hebat-hebat, Mas Bro. Punya motor Harley Davidson.
Punya HP sampai 10 biji, bikin akun juga 10 biji. Punya motor 4. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya 2. Itu miskin di zaman Jokowi, bro. Terus di zaman Jokowi juga mobilnya 4, bro. Meskipun kreditan semua. Ibunya pakai mobil, ayahnya pakai mobil, anaknya ke sekolah pakai mobil, anaknya ke kampus pakai mobil. Memang di zaman Jokowi ini miskin semua, mas bro. Tapi miskin di zaman Jokowi mungkin sama halnya dengan orang kaya di zaman Soeharto. Orang kaya di zaman Soeharto ini kan hebat, mas bro. Sampai nonton Piala Dunia, ibu tahu Maradona lagi jaya-jayanya itu tahun berapa ya, 1985 gitu ya, Piala Dunia itu satu RT yang punya TV cuma 1 orang. Saya ingat waktu itu ayah saya, kakek saya cuma punya video, cuma punya TV-nya agak gede, ditonton oleh 1 RT penuh nonton Piala Dunia, bro. RT nonton semua. Memang benar di zaman Soeharto ini banyak orang-orang kaya sampai TV aja nggak kebeli. Kalau naik bis, memang benar di zaman Soeharto ini kaya-kaya. Naik bis aja sampai berdesak-desakan, bro. Naik susah, turun apalagi. Yang paling dulu naik udah posisi ada di tengah-tengah. Ketika mau turun susah. Itu di zaman Soeharto. Naik bus aja berdesak-desakan. Banyak copet lagi. Naik kereta api. Kalau mudik pulang kampung di zaman Soeharto itu memang kaya-kaya semua, mas bro. Sampai mobil, motor pun tidak kebeli. Naik kereta api, naik bis aja nggak kebeli, mas bro, tiketnya. Kebanyakan naik kereta api, nyari yang nggak bayar. Naik di atap kereta api tuh, kalau mudik. Sekali tabrakan mati semua. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Wajar, mas bro, si Haikal ngomong bahwa di zaman Orde Baru itu nggak ada orang miskin. Karena orang kaya di zaman Orde Baru sama dengan orang yang paling miskin di zaman Jokowi. Setuju? Iya. Di zaman Soeharto orang kaya semua. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, di zaman Soeharto itu orang kaya semua. Tapi orang kaya di zaman Soeharto sama dengan orang yang paling miskin di zaman Jokowi. Orang yang paling kaya di zaman Soeharto punya televisi aja hitam putih, mas bro. Nggak punya mobil, nggak punya motor, bisa dihitung dengan jari orang yang punya mobil, orang yang punya motor. Mobilnya pun mobil paling jelek, motornya pun motor paling jelek, bebek 70. Nggak ada di zaman Soeharto yang pakai Ninja berseliweran kayak sekarang. Nggak ada di zaman Soeharto yang punya mobil sampai 4, ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Nggak ada di zaman Soeharto orang miskin sampai punya cicilan 4 motor untuk ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Cuma ada di era Jokowi orang miskin saja mampu nyicil motor, mampu nyicil panci, mampu nyicil kulkas, mampu nyicil pinjaman di rentenir. Hanya orang goblok yang bilang bahwa era Soeharto lebih baik daripada orang Joko. Ini mencoba dijatuhkan di bawah Jokowi. Orang-orang kayak si Haikal ini bahaya, mas bro. Dialah Dajjal laknatullah. Kalau ibu pengen tahu Dajjal, ya lihat si Ustadz Haikal, si Ustadz Tengku Zulkarnain, si Ustadz Maher, si Sugiknur. Mereka itu semua Dajjal. Orang-orang yang memutar balikan fakta. Mereka Islam, tetapi bukan Islam, mas bro. Setan mereka itu. Iblis mereka itu. Orang Islam itu sudah jelas. Kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Orang-orang yang selalu membersihkan diri. Jika hatinya kotor, cepat-cepat dibersihkan. Jika pikirannya kotor, cepat-cepat dibersihkan. Jika lisannya kotor, cepat-cepat dibersihkan. Jika perbuatannya kotor, cepat-cepat dibersihkan, cepat-cepat bertobat. Karena kalau ajar sudah datang, pintu tobat ditutup, mas bro. Itu orang Islam, orang yang waspada. Karena tiap hari membersihkan diri, tiap hari bertobat, akhirnya jasadnya bersih, ruhaninya bersih. Orang-orang yang bersih. Bukan orang-orang yang merasa bersih. Orang-orang yang bersih adalah orang-orang yang rajin membersihkan diri. Sedangkan orang-orang
orang-orang yang merasa bersih adalah orang-orang yang rajin mengotori dirinya. Kebalikan. Si Ustadz Haikal ini percis. Orang-orang yang merasa bersih akhirnya dia melumuri dirinya dengan tai. Orang-orang kayak Ustadz Tengku Zulkarnain ini orang-orang yang merasa bersih. Akhirnya terus-menerus dia membiarkan tubuh ruhaninya berlumuran dengan tai. Orang-orang kayak Yusugik Nur ini adalah orang-orang yang merasa bersih sehingga membiarkan dirinya, jasadnya, ruhaninya berlumuran dengan tai. Ustadz Walni Yahya ini orang-orang yang merasa bersih. Habib Rizik ini orang-orang yang merasa bersih. Orang-orang PKS, HTI, FPI ini orang-orang yang merasa bersih. Akhirnya dia membiarkan diri ruhaninya berlumuran dengan tai. Ketika dia meninggal, ketika dia menghadap kepada Allah, saya mau tanya, apakah Allah akan merangkul mereka? Apakah Allah akan menyambut mereka? Apakah Allah akan ridho kepada mereka? Orang-orang yang sok bersih, orang-orang yang jasad dan ruhaninya bau tai, karena jarang membersihkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sudah hafal belum, Bu? Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Sudah hafal belum? Ayat ini, firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak, Mas Bro, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya Islam, dirinya beriman. Kalau ditanya seorang RT, coba tanya. Pak RW, coba tanya. Pak Lurah, coba tanya. Pak Camat, coba tanya. Pak Wali Kota, coba tanya. Pak Bupati, coba tanya. Pak Gubernur, coba tanya. Kalau ditanya apakah kalian orang yang beriman, pasti jawabannya, ya, saya orang beriman. Apakah dia orang Islam? Maka jawabannya, pasti saya orang Islam. Apakah beriman kepada Allah? Mereka pasti bilang iya. Apakah beriman kepada akhirat? Mereka pasti bilang iya. Tetapi kata Allah, sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Karena imannya palsu, Islamnya palsu. Imannya cangkang, Islamnya cangkang. Imannya kedok, Islamnya kedok. Hati mereka bukan hati orang-orang yang beriman. Pemikiran mereka bukan pemikiran orang-orang yang beriman. Lisan mereka bukan lisan orang-orang yang beriman. Perbuatan mereka bukan perbuatan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang Islam tidak akan doyan korupsi. Orang iman, orang Islam tidak akan mungkin doyan menguras duit rakyat. Orang Islam, orang beriman tidak mungkin suap menyuap, makan riba. Orang Islam, orang beriman tidak mungkin menzalimi orang lain, tebar gibah, fitnah, hasad, tebar kebencian, tebar kebohongan. Orang Islam, orang beriman tidak mungkin melakukan makar kepada pemerintahan yang sah. Tidak mungkin teriak-teriak kepada Jokowi antek asing, antek Cina. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang beriman, orang-orang Islam menjelek-jelekkan orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh para malaikat adalah orang-orang yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Orang-orang kayak Syekh Haikal ini, orang-orang kayak Ustadz Maher ini, orang-orang yang kayak Ustadz Tengku Zulkarnain ini, orang-orang yang kayak Walni Yahya ini, orang-orang kayak Habib Rizik ini, Habib Bahar ini, orang-orang kayak orang-orang HTI, FPI dan PKS. Lisan dan perbuatannya, kalau Anda saksikan dari tahun 2014 hingga saat ini, 2014 Pilkada DKI, 2019 hingga saat ini,
lisan dan perbuatan mereka banyak menyakiti orang lain. SBY, keluarga Cikias, keluarga Cendana, para politikus busuk seperti Supadlijo, Said Didu, Din Samsudin, Ruslan Buton, mereka itu para pelajar politik yang lisan dan perbuatannya menyakiti orang lain, menyakiti rakyat Indonesia, menyakiti umat Islam. Yakin mereka Islam, palsu Islam mereka. Yakin mereka beriman, palsu iman mereka. Yakin mereka orang-orang ikhlas, palsu ikhlas mereka. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang Islam, orang-orang beriman, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, hei orang-orang yang jiwanya tenang. Salah satu ciri orang yang beriman adalah ketika ditatap dia bisa memberikan ketenangan. Ketika berbicara dia mampu memberikan ketenangan. Ketika dia berbuat dia mampu memberikan ketenangan. Coba lihat omongan dari Ustadz Haika, omongan dari Ustadz Maher, omongan dari Ustadz Tengku Zulkarnain, omongan dari Ustadz Wali Yahya, omongan dari Sugik Nur, omongan dari SBY, omongan dari Yusuf Kala, omongan dari Ruslan Buton, omongan dari keluarga Cendana, omongan dari Said Didu, omongan dari Rija Ramli, omongan dari Din Samsudin. Apakah mereka memberi ketenangan? Tidak, saudara-saudara, tidak. Mereka selama ini bikin ribet dan bikin ribut. Kalau dalam Al-Quran diterangkan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka itu setan-setan manusia yang akan selalu memberikan kerusakan. Kerusakan alam dikuras untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memperkaya diri. Kerusakan manusia, hati, pikiran, lisan, dan perbuatan rakyat Indonesia dibuat rusak untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Mereka ini doyan dengan permusuhan, mengadu domba rakyat Indonesia agar berdarah-darah. Dengan begitu mereka akan mampu memanfaatkan situasi chaos untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menguras duit rakyat, untuk menguras sumber daya manusia. Hati-hati hai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Hati-hati hai umat Islam dimanapun kalian berada. Hati-hati hai umat Kristen dimanapun kalian berada. Hati-hati hai umat Buddha dimanapun kalian berada. Hati-hati hai umat Hindu dimanapun kalian berada. Juga agama-agama lain dimanapun kalian berada. Jangan pernah biarkan para bajingan, para perusak, para tukang bersimbah darah pemimpin negara ini. Kita sudah capek, Mas. 350 tahun, 3 abad setengah Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Duit rakyat dikuras oleh Belanda. Duit rakyat diambil, dirampok oleh Belanda. Sumber daya alam dikuras, diambil oleh Belanda. Belanda jadi kaya 350 tahun. Uang rakyat, sumber daya manusia dirampok oleh Belanda. Negara kaya, tetapi rakyatnya miskin. Karena Belanda mencoba mengkanalisasi agar rakyat Indonesia tetap bodoh dan tolol. Mau dijajah lagi oleh Belanda, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mau dijajah lagi oleh Belanda. Miskin, bukan lagi miskin, bro. Bukan lagi miskin, Pak. Bukan lagi melarat, Pak. Kita ini di zaman Belanda seperti budak. Jangankan untuk beli pakaian, untuk bisa hidup bersantai dengan tenang, minum kopi sambil ngerokok aja nggak akan bisa. Kita dipaksa untuk kerja paksa. Kita dipaksa untuk tanam paksa. Ketika panen, siapa yang menikmati hasil panennya? Siapa yang menikmati hasil kerja paksanya? Jawabannya Belanda. Makanya cerdas. Pada tanggal 20 Mei, 3 serangkai Ki Hajar Dewantoro Dawasdeker dan Setiabudi Utomo, Dr. Sutomo melakukan gerakan kebangkitan nasional. Dialah yang pertama melakukan
Indonesia secara besar-besar. Indonesia dicerdaskan otaknya, Indonesia dicerdaskan akhlaknya, Indonesia diisi otaknya, Indonesia diisi hatinya. Makanya terjadi beberapa tahun, 8 tahun setelah, beberapa puluh tahun setelah tanggal 20 Mei, timbullah sebuah pergerakan yang namanya Gerakan Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda dari lintas agama, suku, ras, golongan bersatu, mengikrarkan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Beberapa puluh tahun lagi muncullah orang-orang hebat seperti Insinyur Soekarno, seperti Muhammad Hatta, seperti Dr. Sutomo, seperti Profesor Dr. Muhammad Jamil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Keberhasilan mengisi otak orang-orang Indonesia, keberhasilan mengisi hati orang-orang Indonesia, memunculkan manusia-manusia hebat yang otaknya berkualitas dan hatinya berkualitas. Akhirnya Allah memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dengan tanpa berdarah-darah. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan menghancurkan Belanda. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan menghancurkan Jepang. Tidak ada kemerdekaan pada sebuah peperangan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dari otak yang dingin, hati yang dingin. Memanfaatkan situasi ketika itu Indonesia sedang dalam kondisi tak bertuan. Di saat itulah atas berkat rahmat Allah, Indonesia memerdekakan diri tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Soekarno menjadi presiden, timbullah pemberontakan di mana-mana. Para pengacau keamanan negara ingin memerdekakan diri, ingin menjadikan NKRI sebagai negara hilaf. Ada yang ingin makar, PKI ingin makar, bahkan Soeharto pun ingin makar. Soekarno dalam kondisi bingung, Mas Bro, stres berat, ingin mempertahankan agar NKRI tetap kokoh dalam satu lingkaran kebinekaan. Makanya Soekarno ini pernah memproklamirkan diri sebagai presiden seumur hidup. Karena ketika mereka dia tidak bisa membangun, dia terus-menerus melawan para pemberontak yang akan menghancurkan persatuan Indonesia. Para pengacau ini terus-menerus membodohi rakyat Indonesia. Terus-menerus membodohi, memprovokasi para pendukung Soekarno agar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke luntur kecintaannya pada Soekarno. Rakyat Indonesia lagi-lagi dibodohi. Rakyat Indonesia lagi-lagi dikibuli. Akhirnya pada tahun 1965, Soekarno dijatuhkan melalui G30 SPKI. Setelah itu bahkan ketika kejatuhan, Soekarno dituduh, difitnah oleh Soeharto dan kawan-kawan sebagai pendukung PKI. Soekarno dipenjarakan, Soekarno dibuat mati perlahan-lahan oleh rejim Soeharto. Di zaman Soeharto, Anda saksikan sendiri, rakyat tak ubahnya seperti zaman penjajah. Dibuat bodoh, dibuat tol. Ada yang protes, besoknya diculik, disiksa, mati. Bangkainya entah dibuang kemana. Makanya Soeharto ini 32 tahun berkuasa. Karena banyak rakyat, ribuan rakyat yang mati dizolimi oleh Soeharto. Soeharto ini tak ubahnya seperti Fir'aun. Ingin mempertahankan kekuasaan, Fir'aun membunuh laki-laki, anak laki-laki yang lahir di rakyat. Karena ada para peramal yang mengatakan bahwa kejatuhan Fir'aun ketika ada kemunculan seorang bayi di kalangan Yahudi. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa lah yang menghancurkan Fir'aun. Soeharto takut kejatuhan. Jabatannya takut dilengsarkan. Setiap para pemberontak, setiap rakyat yang protes, setiap rakyat yang berbeda politik, yang berbeda pikiran, dihabisi hari itu juga. Kalau Anda perhatikan penyiksaan, penculikan, penyiksaan, dikubur hidup-hidup, seperti itulah Soeharto dan antek-anteknya membungkam mulut rakyat Indonesia. Makanya Soeharto 32 tahun, tidak ada satupun yang berani menggoyang kekuasaannya. Tahun 1998 munculnya seorang Megawati, munculnya seorang Gus Dur. Itulah salah satu kehancuran kekuasaan
kekuasaan dari Soeharto. Kritisnya seorang Megawati, kritisnya seorang Gus Dur membuka mata rakyat Indonesia. Mulai rakyat Indonesia tercerdaskan, mulai rakyat Indonesia terisi otaknya, terisi hatinya. Rakyat Indonesia lah yang menjatuhkan Soeharto, karena rakyat Indonesia tidak mau menjadi budak, tidak mau terus-menerus dizolimi, tidak mau hidup dalam penindasan. Orang yang jahat pasti dikalahkan, kejahatan pasti dikalahkan. Tahun 1998, runtuhnya kekuasaan Soeharto, runtuhnya kejahatan Soeharto, karena rakyat yang sudah bosan dengan semua yang dilakukan oleh Soeharto. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ketika Gus Dur, Megawati berkuasa, para pengacau ini pun terus-menerus lagi-lagi menggoyah, memprovokasi, membodohi rakyat Indonesia untuk kesekian kali. Ketika Jokowi berkuasa, para pengacau terus-menerus merusak otak rakyat Indonesia, merusak hati rakyat Indonesia, agar rakyat memberontak kepada Jokowi. Jadi benang merahnya sudah kelihatan, Mas. Benang merahnya sudah kelihatan. Mereka, para pengacau ini, tidak rela rakyat Indonesia cerdas, tidak rela rakyat Indonesia pintar, tidak rela rakyat Indonesia cerdas otaknya, cerdas hati. Karena kalau rakyat ini tercerdaskan, maka Indonesia akan bangkit. Kalau rakyat Indonesia sudah cerdas, maka uang rakyat tidak bisa dirampok lagi, maka sumber daya alam tidak bisa dikuras lagi. Jokowi berupaya menyelamatkan uang rakyat, Jokowi berupaya menyelamatkan kekayaan sumber daya alam yang harus dinikmati rakyat. Makanya para pengacau ini dengan prajurit-prajuritnya, para pelacur politik seperti si Ustadz Haikal, Ustadz Maher, Ustadz Tengku Zulkarnain, Sugikno, Said Didu, Ruslan Buton, Din Samsudin, menjadi peluru terdepan, ngacak-ngacak otak rakyat Indonesia, ngacak-ngacak akhlak rakyat Indonesia, agar melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Jokowi yang jelas dan sudah terbukti pro rakyat. Jadi para mafia ini sedang berkumpul, karena rakyat Indonesia ini mata duitan, mungkin duitnya sedang dikumpulkan untuk menyuap rakyat Indonesia. Yang katanya miskin, kasih duit. Yang katanya miskin, kasih handphone. Yang katanya miskin, kasih sembako, kasih motor. Untuk melakukan gerakan demo besar-besaran untuk menggulingkan Jokowi. Hei Mas Bro, rakyat ini tidak bodoh, Mas. Dengan kemunculan Gus A, Gus A siap mencerdaskan otak dan mencerdaskan akhlak manusia Indonesia. Seperti yang sudah dilakukan oleh Budi Utomo, seperti yang sudah dilakukan oleh Dowas Becker, Ki Hajar Dewantoro, Suryadi Suryadingrat, seperti yang sudah dilakukan oleh Soekarno, seperti yang sudah dilakukan oleh para pahlawan Indonesia. Dengan the king of science, saya yakin semua fitnah, semua ghibah, semua kebencian, cuci otak yang dilakukan oleh para pelacur politik untuk memuaskan Orde Baru, untuk memuaskan Cikeas, bisa dibantah, Mas. Oleh karena itu kepada rakyat Indonesia, kalian nggak usah repot-repot, dukung Gus A, dukung Gus A, like, share, komen. Yang punya harta lebih, jihadkan harta kalian, transfer ke rekening 0757 0101 3531 532 atas nama Agus Kurnia, banknya Bank BRI. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, kalau banyak kan lumayan. Ustadz, ada saya 1 juta lempar, Mas, 2 juta lempar, karena kita pun butuh senjata. Saya akan mengadakan pengajian untuk melakukan mencerdaskan otak dan akhlak bangsa Indonesia, umat Islam, juga umat-umat yang lain. Kalau kalian mampu bikin sebuah pengajian, bikin sebuah diskusi, bikin sebuah seminar, undang Gus A. Dengan begitu, setiap kejahatan yang mereka tebar, setiap ghibah yang mereka tebar, setiap kebencian yang mereka tebar, kita lawan, lawan paham. Orang sinting harus lawan dengan orang yang lebih sinting. Orang edan harus kita lawan dengan orang yang lebih edan. Orang cerdas harus kita lawan dengan orang yang sangat cerdas. Mereka pasti kalah, Mas. Mereka pasti kalah, karena mereka itu jahat, hati mereka jahat, pemikiran mereka jahat, lisan mereka jahat, perbuatan mereka jahat. Orang-orang jahat pasti dikalahkan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air,
Terkhusus umat Islam dimanapun kalian berada. Kalian jangan fanatik, Mas. Orang-orang fanatik adalah orang-orang yang bodoh dan zalim. Suriah hancur karena banyaknya orang-orang fanatik agama. Afghanistan hancur karena banyak orang-orang yang fanatik agama. Irak hancur karena banyak orang-orang yang fanatik agama. Negara-negara di Timur Tengah hancur karena banyak orang-orang yang fanatik agama. Karena fanatik akhirnya sok bersih. Ketika sok bersih, maka menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain PKI. Akhirnya timbul perperangan. Ini bahaya, Mas. Tidak ada suatu masalah selesai oleh peperangan. Yang ada hanya kehancuran. Jadi, dukung Gus Ah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.